Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan untuk belajar lagi soal-soal P3K BK. Dan kali ini ada 20 soal yang saya akan share kepada teman-teman. Dan seperti biasa untuk link kuis saya share di deskripsi. Teman-teman bisa belajar untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam link kuis tersebut. Nah, kita langsung lanjutkan belajar kita ya. Karena waktu sudah semakin dekat, tinggal menghitung hari. Soal yang pertama. Seorang siswa membutuhkan bantuan untuk memahami bakat dan kemampuannya sehingga dapat memilih jurusan yang sesuai. Dalam hal ini, guru BK dapat menggunakan strategi layanan A. Layanan responsif, B. Perencanaan layanan individual melalui penempatan dan penyaluran, C. Layanan dasar melalui bimbingan kelas, D. Dukungan sistem melalui konvisi. Dari soal ini sudah terlihat jelas ya bahwa layanan yang sebaiknya digunakan adalah yang B, yaitu layanan individual melalui penempatan dan penyaluran. Karena di sini yang membutuhkan bantuan itu adalah seorang siswa, jadi menggunakan layanan individual. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika di sekolah tidak tersedia ruang konseling individual yang memadai, maka untuk menjalankan program konseling bagi peserta didik yang mengalami masalah dilakukan dengan cara berikut. A. Konseling individual dilakukan di rumah guru BK. B. Konseling individual dilakukan di rumah konseling. C. Memilih tempat yang paling nyaman bagi peserta didik. D. Meminjam ruang guru atau ruang kepala sekolah untuk konseling. Jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi dalam kasus ini konselor itu bisa memilih tempat yang nyaman bagi peserta didik agar pelaksanaan konseling bisa berjalan dengan lancar dan nyaman ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan diperoleh data beberapa siswa merasa pesimis dengan masa depan karena sulitnya mencari pekerjaan. Maka strategi layanan yang tepat yaitu A. Layanan responsif melalui konseling individual. B. Layanan dasar melalui bimbingan kelompok. C. Perencanaan individual melalui penempatan dan penyaluran. D. Dukungan sistem melalui PTBK. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu layanan dasar melalui bimbingan kelompok. Karena di sini itu yang mengalami masalah bukan hanya satu anak ya, tapi hasil identifikasi kebutuhan diperoleh data beberapa siswa. Jadi ada beberapa siswa yang perlu dilakukan layanan sehingga menggunakan bimbingan kelompok. Soal berikutnya. Optimalisasi program BK di sekolah antara lain dapat ditempuh dengan memanfaatkan konseling teman sebaya yang membutuhkan kolaborasi guru BK dengan A. Peserta didik terpilih, wali kelas dan kepala sekolah. B. Kepala sekolah, kepala dinas pendidikan kabupaten dan kepala daerah. C. Kepala dinas pendidikan kabupaten, kepala daerah dan orang tua peserta didik. D. Orang tua, psikolog, psikiater, dan sosiolog yang menjadi pilar utama konseling teman sebaya. Jawaban yang benar adalah yang A. Jadi dibutuhkannya kolaborasi itu dengan peserta didik terpilih, wali kelas, dan juga kepala sekolah. Itu yang utama ya untuk optimalisasi dalam program BK. Kemudian ke soal yang kelima. Tuntutan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 idealnya alokasi waktu kerja guru BK di sekolah yaitu 80-85% untuk pelayanan langsung kepada peserta didik dan sisanya 15-20% adalah untuk A. Aktivitas manajemen dan administrasi, B. Pengembangan diri siswa, C. Pengelolaan keuangan dan pembiayaan, D. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Jadi dalam kasus ini, soal ini ya, tentang Permendikbud nomor 111 tahun 2014, silakan teman-teman pelajari karena pada tahap 1 kemarin ini keluar. Jawaban yang benar adalah aktivitas manajemen dan administrasi. Jadi untuk layanan
langsung pada peserta didik itu sisanya yang 15-20% itu dilakukan yaitu pelayanan aktivitas manajemen dan administrasi. Soal yang selanjutnya, rencana kegiatan action plan diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara tepat, secara efektif dan efisien. Rencana operasional dikembangkan berdasarkan A. Tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil studi kebutuhan peserta didik. B. Tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan visi misi di sekolah. C. Tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan rapat kepala sekolah dan guru BK. D. Tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan kondisi sekolah dan kalender akademik. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil studi kebutuhan peserta didik. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Bimbingan dan konseling komprehensif memiliki 4 komponen layanan. 4 komponen layanan yang dimaksud adalah layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Berikut yang merupakan strategi layanan responsif adalah A. Konseling kelompok, B. Bimbingan kelompok, C. Konsultasi, D. Konferensi kasus. Jadi yang merupakan strategi layanan responsif itu adalah yang mana ya teman-teman? Yaitu yang B ya, bimbingan kelompok. Jadi yang membutuhkan strategi layanan responsif itu adalah yang B, bimbingan kelompok. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Konseling sebagai salah satu layanan responsif melayani siswa pada 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di bawah ini yang tidak termasuk masalah siswa terkait dengan kehidupan sosialnya yaitu A. Sikap empati, B. Keterampilan sosial, C. Disiplin diri, E. Keterampilan komunikasi. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu disiplin diri. Jadi yang tidak termasuk masalah siswa terkait dengan kehidupan sosial itu adalah disiplin diri. Kalau disiplin diri itu lebih ke masalah pribadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Siswa seringkali datang ke ruang BK dan mengatakan bahwa mereka bingung untuk merencanakan masa depan. Upaya guru BK untuk membantu siswa adalah dengan mengaplikasikan layanan konseling karir. Langkah pertama dalam membantu siswa untuk merencanakan karir siswa adalah A. Self-assessment, B. Career goal, C. Educational knowledge, D. Career knowledge. Jawaban yang benar adalah yang A. Self-assessment. Jadi dalam hal ini itu siswa diminta untuk memahami tentang dirinya sendiri ya. Jadi untuk membantu nanti merencanakan karir siswa. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut manfaat media dalam layanan bimbingan dan konseling, kecuali A. Materi atau informasi yang disampaikan lebih sistematis, B. Meningkatkan minat siswa mengikuti layanan bimbingan dan konseling, C. Meski disampaikan oleh konselor pengganti, isi layanan tetap berstandar, D. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling lebih fokus pada media yang disajikan. Jadi kecuali ya, kecualinya adalah yang D, yaitu kegiatan layanan bimbingan dan konseling itu lebih fokus pada media yang disajikan. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media adalah sebagai berikut. Kecuali A. Konselor akrab dengan format dan jenis media, B. Konselor mampu mengoperasikan media tersebut, C. Media mendukung pelaksanaan langkah-langkah bimbingan dan konseling, D. Media yang digunakan harus praktis untuk digunakan. Jadi sehingga saya untuk soal model seperti ini kemarin keluar ya. Jawaban yang benar adalah yang D, yang kecuali ya. Jadi kecualinya media yang digunakan harus praktis dan untuk digunakan. Untuk yang 1, 2, dan 3 ini adalah yang perlu diperhatikan dalam kita memilih media. Kita lanjutkan kembali untuk soal nomor 11. Yang 12. Guru BK sedang melakukan layanan konseling dan mendapati siswa yang menyampaikan bahwa tempat konselingnya kurang nyaman karena kursinya keras.
Sebagai professional helper, yang dapat dilakukan guru BK adalah A. Menyusun proposal renovasi ruang konseling termasuk pengadaan sofa. B. Menyampaikan kepada kepala sekolah untuk meminta solusi. C. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang keterbatasan fasilitas sekolah dan meminta siswa untuk menerima kondisi apa adanya. D. Menjelaskan kepada siswa tentang kondisi dan keterbatasan fasilitas sekolah dan menawarkan kepada siswa untuk memilih tempat yang lebih nyaman. Jawaban yang benar adalah yang D. Untuk soal sarana dan prasarana ini pada tahap 1 kemarin juga keluar. Jadi teman-teman bisa memahami untuk soal sarana dan prasarana yang ada di ruang BK. Soal nomor 13 selanjutnya. Seorang siswa menemui konselor yang menyampaikan bahwa dia sedang ingin bercerita tentang masalah yang dialami temannya. Siswa mengajak konselor untuk berdiskusi tentang upaya yang dapat diberikan untuk membantu temannya. Proses layanan yang diberikan guru BK terhadap siswa tersebut disebut A. Tutor sebaya, B. Referral, C. Konsultasi, D. Konseling. Nah, ini jawaban yang benar adalah yang C, yaitu konsultasi ya. Karena di sini itu seorang siswa menemui konselor untuk menyampaikan dan mengajak untuk membantu menyelesaikan masalah untuk temannya ya. Jadi yang benar adalah yang C, yaitu konsultasi. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Semoga teman-teman masih terus semangat ya. Soal nomor 14. Seorang siswa memiliki gangguan kecemasan akademik yang cukup serius. Setiap kali menjelang menjelang pekan ujian, dia jatuh sakit. Guru BK dapat membantu siswa dengan memberikan layanan A. Dasar melalui bimbingan klasikal teknik relaksasi. B. Responsif melalui konseling kelompok topik mengatasi kecemasan. C. Dasar melalui bimbingan kelompok topik mengatasi kecemasan. D. Responsif melalui konseling individu teknik relaksasi. Jawaban yang benar untuk nomor 14 adalah yang D. Karena di sini adalah seorang siswa ya, jadi seorang siswa yang mengalami kecemasan. Jika seorang siswa, maka menggunakannya yaitu konseling individu dengan teknik relaksasi. Nah, kita kembali ke soal selanjutnya. Guru BK memperoleh data bahwa terdapat 4 siswa bingung untuk merencanakan masa depan mereka karena belum mengetahui dan memahami dirinya. Layanan yang tepat diberikan untuk membantu adalah A. Konseling kelompok untuk membantu siswa melakukan self-assessment. B. Konseling individu untuk membantu siswa melakukan self-knowledge. C. Konseling kelompok untuk menentukan pilihan studi lanjut. D. Konseling individu untuk mencapai karir knowledge. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu konseling kelompok. Karena di sini itu terdapat 4 siswa yang bingung ya. Kalau 4 siswa maka menggunakan konseling kelompok. Itu ya teman-teman, semoga teman-teman tetap bisa memahami ya. Kemudian soal selanjutnya yaitu guru BK merancang dan mengembangkan media dengan mempertimbangkan karakteristik siswa SMA. Sebagaimana dasar pemilihan media yang perlu berdasar pada kondisi peserta didik. Pertimbangan guru BK masuk pada aspek A. Bakat, B. Tugas perkembangan, C. Usia, D. Tahap perkembangan. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu usia, karena mempertimbangkan karakteristik siswa SMA. Dan rata-rata kalau siswa SMA berarti usianya hampir sama ya. Jadi mempertimbangkannya yaitu berdasarkan aspek usia. Kita lanjutkan kembali untuk soal nomor 17. Guru mata pelajaran yang menyampaikan keluhan kepada guru BK tentang siswa yang prestasi akademiknya menurun. Setelah ditelusuri, siswa tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan tugas dan sering mengantuk di kelas karena setiap pulang sekolah diajak temannya nongkrong sampai larut malam. Siswa tersebut mengaku tidak dapat menolak ajakan temannya, sehingga layanan yang tepat diberikan adalah A. Layanan responsif bidang sosial topik perilaku asertif. B. Layanan responsif bidang sosial topik komunikasi afektif. C. Layanan responsif bidang pribadi topik keterbukaan diri. D. Layanan responsif bidang pribadi topik kontrol. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu berhubungan dengan perilaku asertif ya. Kita lanjutkan ke soal nomor
Masih terus semangat ya teman-teman untuk melanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 18. Seorang siswa mendatangi guru BK dan minta diberi layanan konseling individu. Selama proses konseling, arah komunikasi yang terjadi adalah mengidentifikasi perilaku siswa, kejadian yang mendahului perilaku, dan konsekuensi dari perilaku siswa. Berdasarkan pada proses konseling tersebut, maka guru BK cenderung menggunakan pendekatan A. Psikodinamika, B. Behaviorisme, C. Humanisme, D. Postmodernisme. Jawaban yang benar adalah yang B. Behaviorisme. Dalam soal ini sudah terlihat ya banyak kata perilaku, berarti menggunakan behaviorisme. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Asesmen kebutuhan merupakan langkah dasar untuk merancang dan melaksanakan layanan BK. Selain kebutuhan siswa, guru BK juga perlu melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan. A. Guru mata pelajaran, B. Wali kelas, C. Orang tua, D. Lingkungan. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu lingkungan. Jadi guru BK itu juga perlu melakukan asesmen ya untuk mengetahui kebutuhan lingkungan. Jadi bukan hanya kebutuhan siswa saja. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 20. Topik dari layanan dasar diangkat berdasarkan data tentang A. Lembar kerja siswa, bimbingan dan konseling, B. DCM dan AUM, C. Daftar kebutuhan siswa dan standar kompetensi kemandirian siswa, D. Data pelanggaran tata tertib dan keluhan siswa dalam mengikuti pelajaran. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu daftar kebutuhan siswa dan standar kompetensi kemandirian siswa. Berikut beberapa soal yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Semoga menambah wawasan dan keilmuan teman-teman dalam mempersiapkan ujian P3K tahap 2 dan teman-teman bisa lulus pada ujian P3K tahap 2. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.